tuanya dan hartanya. Tsumma lam yarji' min zalika bisyai', dan tidak kembali dengan dengan sesuatu apapun. Maksudnya dia tidak kembali kecuali nama saja, mati syahid. Jadi yang bisa menandingi amalan, keutamaan amalan 10 awal dari bulan Zulhijjah adalah orang yang mati syahid. Adapun yang selain itu masih lebih utama amalan-amalan di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Lalu apa saja amalan yang bisa dilakukan? Dimulai yang paling mudah tetapi yang sangat berat. Seperti apa? Seperti takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Sebagaimana disebut faksiru, takbir, tahmid, tahlil, wa tasbih. Itu mudah sebenarnya, tetapi sangat sukar dilakukan. Zikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, itu sebenarnya mudah, tetapi itu berat bagi yang belum terbiasa atau tidak ada dorongan motivasi dari dalam hatinya. Di mana saja, kapan saja itu bisa dilakukan. Seperti bertakbir, takbir mutlak, bukan muqayyad, mutlak, dimanapun, kapanpun. Seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, diperbanyak. Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, tapi Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu di zaman mereka pergi ke pasar dan bertakbir. Kita mengetahui bagaimana aktivitas di pasar, orang yang sibuk dengan transaksi jual belinya, orang yang mungkin sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bertakbir di pasar, terdengar oleh orang-orang yang sedang berjualan, mengikuti takbir mereka. Bergemuruhlah pasar di Madinah ketika itu dengan suara takbir. Nah, jadi bagaimana kehidupan mereka yang mudah bagi mereka untuk menghidupkan ketaatan kepada Allah, mengamalkan ketaatan kepada Allah, karena mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka adalah generasi yang bersegera dalam kebaikan dan menjauh, paling takut terhadap dosa dan maksiat. Nah, ini kita sebutkan di sini karena bab yang ke-10 berhubungan dengan demikian. Bab yang ke-10 yaitu orang bergegas melakukan kebaikan dan mendorong orang lain yang hendak berbuat baik untuk melakukan dengan kesungguhan tanpa keraguan. Nah, ini babnya insyaallah. Namun sebelumnya kita ingat, sama-sama mengingatkan tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Apalagi amalan yang bisa dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah? Apapun yang Allah mudahkan. Jadi segala sesuatu baik perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yang zahir dan yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya. Misalnya kita bisa dimudahkan tilawah, misalnya membaca Al-Quran, silahkan. Atau bersedekah, itu silahkan. Atau kita birrul walidain, atau salah satunya, misalnya kedua orang tua kita masih ada atau salah satunya, maka itu amalan yang utama. Setelah beribadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, bagi yang masih memiliki pintu surga yang tengah ini. Gunakan, manfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya mungkin tidak bisa jauh, misalnya tidak bisa pulang kampung, sekarang ada alat telekomunikasi, bisa video call, bisa telepon, yang penting bisa mendengar suara orang tua kita. Jadi jangan tunggu Idul Fitri yang akan datang baru kita menanyakan kabar orang tua. Enggak, kalau bisa tiap hari, karena tidak selamanya mereka berada di dunia ini. Bisa jadi beliau yang dahulu meninggal atau kita yang dahulu meninggal.
Kita teringat akan salah seorang guru dari Imam Bukhari, yakni Muhammad bin Bashar, yang mana beliau tradisi di zaman dahulu itu keluar dari daerahnya untuk talabul ilm, rihlah fi talabil ilm, meninggalkan daerahnya untuk pergi. Beliau orang Basra, itu pergi ke Kufah, ke Baghdad, ke Syam, ke Mekah, Madinah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau memiliki ibu ketika itu, dan beliau menyelisihi tradisi orang-orang ketika itu. Beliau tetap di negerinya, bahkan beliau mengatakan, memang ia man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Memang orang yang pergi keluar dalam rangka mempelajari agama Allah, menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Akan tetapi surga yang tengah-tengah masih ada di rumah saya. Jadi untuk apa saya keluar jauh-jauh sementara ini surga masih ada, pintu surga masih ada di rumah. Ini keutamaan bagi misalnya ada orang tuanya yang tinggal bersamanya, bisa merawatnya, maka gunakan kesempatan tersebut. Membersihkan kotoran orang tua, kalaulah tidak dengan dasar agama, tidak ada yang sanggup. Meskipun kita menyewa orang misalnya pengasuh, itu di depan kita, padahal dia tidak sanggup mengerjakan hal demikian. Tetapi seorang anak apabila diberi taufik oleh Allah, ilham oleh Allah untuk tidak ada jijiknya dengan membersihkan kotoran orang tua, maka itu suatu kebahagiaan. Bayangkan ketika kita masih bayi, itu sudah dikerjakan oleh ibu kita semuanya. Nah, kita kalau orang tua kita berharap kita betul yang dikatakan orang, nggak ada perkataan ungkapan orang tua kita merawat kita bagaimana kita sehat, bagaimana tumbuh menjadi seorang balita, anak-anak, remaja dan seterusnya. Tapi ketika seorang anak merawat orang tuanya, kapan ya orang tuanya mau meninggal? Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitulah beda antara kasih sayang seorang orang tua, apalagi seorang ibu, dibandingkan seorang anak terhadap orang tuanya. Apalagi kalau kurang cocok juga dengan ada di situ menantu, ada di situ anak atau cucu dari neneknya ini atau kakeknya ini. Nah, ini ada ungkapan-ungkapan bau tidak sedap ini dan seterusnya. Nah, ini ketabahan, dan disitulah pahalanya merawat orang tua yang telah uzur, misalnya yang sakit-sakitan. Maka gunakan kesempatan tersebut, atau berada jauh, hubungi mereka. Ini adalah waktu-waktu yang istimewa. Kemudian apalagi misalnya, apakah bisa berpuasa, Ustaz? Bisa. Dalil umum tadi itu termasuk dari amal saleh. Ma min ayamin al-amalus saleh, itu termasuk amal saleh. Semuanya usahakan, maka itu akan mendapatkan keutamanya ahabbu ilallah. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini momen-momen ini, kesempatan-kesempatan ini, maka gunakanlah. Dan tentunya momen ini banyak didapati oleh duyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala yang sedang menunaikan ibadah haji di tahun ini. Alhamdulillah mereka mendapatkan kesempatan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Itu kerinduan hati, jiwa seorang mukmin dan mukminah, muslim atau muslimah untuk menunaikan ibadah haji. Itu semuanya. Semua kita akan rindu akan hal demikian. Namun tentu adanya di situ ada usaha, doa, ya semuanya ingin semuanya. Tentu ada upayanya. Dan ikon haji 2026, dan itu diberikan momen oleh kerajaan Saudi Arabia, juga dari Indonesia, dari Sulawesi. Nenek apa namanya? Ada yang ingat nih? Nenek Jariah apa? Menjadi ikon haji yang berhemat, menabung 20 tahun lamanya.
Masya Allah ya. Jadi kesungguhan di situ akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terkadang kita ingin ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji, tetapi tidak ada usahanya, mustahil. Yang nenek itu berusaha menabung dari hasil itu ke sawah, ke kebun, kan pekerjaan yang tidak sanggup mungkin kita melakukan generasi kita. Tetapi seorang nenek yang bahkan usianya yang 70 tahun, karena pertama ya, kloter pertama itu ke Madinah dulu, gelombang pertama itu bagaimana semangatnya diceritakan oleh jamaah yang lain, semangatnya jalan yang cepat, dan beliau mengatakan sungguh begitu senangnya jiwanya itu pada situ bahagianya, dan berkeinginan untuk bisa kembali lagi. Orang jemaah haji mulai di tanggal 8 hari tarbiyah mabit di Mina, kemudian di tanggal 9 setelah mulai dari zawal terjadi hari itulah waktu wukuf sampai terbenamnya matahari, sampai ada dilakukan sholat di situ, kemudian khutbah Arafah, tentunya ada tenda-tenda masing-masing ya, setiap maktab-maktabnya itu sudah dibagi oleh pihak kerajaan Saudi Arabia. Nah, semuanya sudah diatur. Itu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh jamaah haji, karena itu puncaknya al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah, yang mana semuanya berkumpul di padang Arafah, terutama yang laki-laki itu sama pakaiannya. Pakaian kain yang di atas ini wa izar dan rida itu hanya 2 helai itu saja, bagian atas dan bawah, tanpa ada yang lain. Semuanya sama, yang membedakannya di sisi Allah adalah ketakwaannya. Dan di situ disebutkan di riwayat Imam Ahmad, Allah turun ke langit dunia membanggakan hamba-hambanya yang datang menunaikan ibadah. Udzuru, Allah Taala berfirman membanggakan penduduk langit kepada di hadapan malaikat, ila ibadi, kepada hambaku. Lihatlah, perhatikan hambaku yang datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Di riwayat yang lain, apabila mereka meminta maka akan diminta. Dan hari Arafah adalah hari yang terbaik diterbitkannya matahari, dan hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari siksa neraka. Ini kemudian di tanggal 10 itu ada kegiatan melempar jumrah Aqabah saja. Itu kalau di tanggal 10 Aqabah, menyembelih hadiu, kemudian ini acak aja ya, mencukur rambut bagi yang bisa berkesempatan, tapi biasanya haji reguler tidak. Yang biasanya haji ONH plus yang bisa. Haji reguler ditunggu setelah selesai hari tarbiyah. Ini kelemahannya ya, haji depak yang reguler. Tapi haji plus biasanya bisa tawaf dan sa'i. Nah, itulah kegiatan di hari itu, di tanggal 10. 11, 12, 13 ayyamut tasyrik itu tetap mabit di Mina. Setelah zuhur biasanya waktunya yang lebih utama, tetapi sekarang sudah diatur. Ada yang pada asar, ada yang ini diatur supaya tidak kredit. Nah, itu yang Nabi melakukan setelah zawal, setelah tergencil matahari zuhur, setelah salat zuhur, baru setelah itu melempar jamarat, ula, wusta, dan aqabah. Itu selama 3 hari tersebut. Itu saja ibadahnya yang tersisa. Dan itu sudah berpakaian seperti biasa, karena di tanggal 10 sudah cukur rambut, sudah tawaf dan sa'i, maka berpakaian seperti biasa, tidak pakai pakaian ihram lagi. Tetapi larang-larang ihram masih seperti berhubungan dengan istri, itu belum nikah dan seterusnya, itu masih belum. Adapun kita di Indonesia, di tanah air yang belum ada kesempatan, di tanggal 9 Dzulhijjah yaitu berpuasa Arafah. Karena keutamaannya yaitu menghapus dosa madiyah setahun yang lalu dan sanata qabliyah, dan setahun setelahnya. 2 tahun Allah ampuni dosa-dosa bagi yang berkesempatan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan puasa Arafah. Adapun di tanggal 10 Idul Adha
Bagi jamaah haji tidak ada hari raya Idul Adha, tidak ada salat Id karena mereka banyak kegiatan manasik yang dilakukan ketika itu. Adapun kita di Indonesia setelah salat Idul Fitri baru menyembelih hewan kurban, udhiyah, itu menyembelih hewan kurban. Bisa juga di tanggal 11, 12, 13-nya di hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Taib. Dan di tanggal itu haram kita berpuasa, tidak boleh, karena itu adalah hari makan, minum, dan hari bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muqaddimah, sama-sama kita mengingatkan seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah menyampaikan kita di 10 hari yang istimewa, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Taib, alhamdulillah kita masuk ke bab yang ke-10 yang mana kita telah selesai membahas bab yang ke-9 tentang tafakkur, yaitu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang bab yang ke-10. Tafadhal iqra. Baik, sebelum dibacakan ayatnya, di bab yang ke-10 ini Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu membawakan 2 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 148 dan dalam surah Al-Imran ayat 133 yang nanti insyaallah sama-sama kita dengarkan ayatnya, dan ditambah 8 hadis. 8 hadis sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sini bergegas ya, bergegas maksudnya kalau di dalam ayat fastabiqul khairat, berlomba-lomba atau bersegera di dalam melakukan kebaikan, karena kalau ditunda-tunda terkadang itu terlewati. Tunggulah dulu, akhirnya tidak jadi. Seperti misalnya kita bangun di sebelum azan subuh, sepertiga malam terakhir misalnya, tunggulah, lihatlah karena sudah cepat tidur di malam, akhirnya ditunda-tunda dengar azan subuh, akhirnya lewatlah waktu untuk sholat malam, atau ditunda-tunda, saya ingin berubah ini dan seterusnya, tahu-taunya ajalnya datang, tidak jadi mengamalkan hal yang demikian. Dan bukan untuk kita saja, kita harus memberi motivasi, mendorong orang lain untuk melakukan demikian. Jadi harus ada motivasi agar orang juga berbuat baik. Motivasinya memberitahu orang dalam, inilah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan atau yang dikeluarkan dari manusia, itu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Di sini ada di bagian akhirnya dengan kesungguhan tanpa keraguan. Jadi ketika kita beramal itu dengan sungguh-sungguh, tidak ada ragu-ragunya, dengan sungguh-sungguh, sungguh yakin kita akan melakukannya, tentunya dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amalkan, jangan ditunda-tunda. Baik, kita dengarkan ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada bab ini. Tafadhol. Ini salah satu ayat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di bab ini, yang ke-10. Ini potongan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat lengkapnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat. Baru ini yang diambilnya. Jadi Imam Nawawi mengambil potongan ayat ini, fastabiqul khairat,
maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Aina ma takunu ya'tikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian, tentunya pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat lengkapnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Jadi Imam Nawawi hanya mengambil penggalan fastabiqul khairat. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Maksud dari ayat dalam surah Al-Baqarah 148 bahwasanya setiap pemeluk suatu agama atau ajaran yang menjadi tujuan beribadah, dan masalahnya menghadap kiblat. Sesungguhnya menghadap kiblat adalah sebuah syariat di mana waktu dan kondisi kita berubah. Ini disebutkan, dijelaskan di sini, dan terkena hukum nasakh dan peralihan dari suatu arah ke arah yang lainnya. Nah, kita mengetahui dahulu kiblat itu di Baitul Maqdis. Di zaman-zaman dahulu itu kiblat ke Baitul Maqdis, dan Nabi SAW itu lebih kurang 17 atau 18 bulan arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kata orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, selagi Muhammad menghadap kiblat sini, kita sama dengan mereka. Namun Nabi SAW tidak nyaman, karena Nabi menginginkan kiblat itu kembali sebagaimana di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fawali wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ketika Nabi ada sebagian bukan Nabi waktu itu tidak ada, kalau sekarang namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu ketika disebutkan bahwasanya arah kiblat sudah berpindah ke arah Masjidil Haram, lalu bertukar arah 180 derajat. 180 derajat. Itu makanya dibuat momennya Masjid Qiblatain, tetapi tidak ada keutamaan di situ. Yang ada keutamanya adalah Masjid Quba. Destinasi city tour kadang melewati saja, tidak ada keutamaannya. Yang ada keutamanya adalah Masjid Quba. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, akan tetapi masalahnya adalah dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dan memohon derajat darinya. Inilah tanda-tanda kebahagiaan dan kecintaan, kata Syekh Sa'di. Yaitu sesuatu hal yang bila jiwa tidak bersifat dengannya, niscaya akan mengakibatkan kerugian dunia dan akhirat. Sebagaimana juga bila dia bersifat dengannya, maka itulah keuntungan yang sesungguhnya. Ini adalah suatu perkara yang telah disepakati dalam seluruh syariat, karena Allah menciptakan makhluk untuk hal itu dan dia perintahkan kepadanya. Lalu ayat berikutnya, fastabiqul khairat, yaitu perintah untuk berlomba-lomba kepada kebaikan, melakukan kebaikan. Ini merupakan suatu yang lebih sekedar untuk berbuat baik. Jadi bukan hanya perintah untuk berbuat baik saja, tetapi ada di situ bersegera, bergegas, berlomba. Karena berlomba berbuat kebaikan meliputi beberapa hal, yaitu dengan melakukannya. Nah, jadi bukan hanya sekedar melakukan, tetapi di situ kalau ada kata-kata fastabiqul khairat, musabaqah ya, perlombaan, maka di situ melakukannya, kemudian menyempurnakannya dan menempatkannya dalam bentuk yang paling sempurna. Itu maksudnya. Serta bersegera kepadanya. Jadi berapa hal tadi? Pertama melakukannya, kemudian menyempurnakan amalan tersebut, kemudian menempatkannya dalam bentuk yang paling sempurna, serta bersegera kepadanya. Nah, ini dia. Nah, ini perihalnya. Jadi bukan hanya
Kalau ada orang kan ada seseorang itu beribadah misalnya sholat bayar hutang dulu, bayar hutang dulu. Jadi kalau sudah sholat berarti sudah bayar hutang, sudah selesai. Tidak. Di sini kita jaga kualitasnya, kekhusyuannya, hadirnya hati kita. Ini yang namanya ibadah sholat yang wa aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Jadi bukan sekedar melakukan sholat, tetapi ditegakkan, didirikan. Ada tumakninahnya. Dan kita mengetahui riwayat ulama terdahulu itu ketika berwudu saja itu sudah mulai hadir kekhusyuan. Jadi ketika berwudu sudah hadir bahwasanya dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cepat-cepat. Mereka digosok-gosok sampai siku misalnya digosok-gosok. Nah, jadi sudah hadir ketika itu ini mau beribadah kepada Allah, sholat sudah hadir hatinya. Nah, kalau kita kan enggak, kadang-kadang terlambat juga, terlambat, nafas ngos-ngosan, enggak tahu lagi apa yang dipikirkan. Nah, ini berarti kualitasnya kurang. Tidak termasuk dalam kategori fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam atau bersegera di dalam kebaikan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, barang siapa yang berlomba kepada kebaikan di dunia, maka dia akan menjadi pemenang di akhirat dengan surga. Dan orang-orang yang terdepan dalam perlombaan adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Ini maksudnya bukan berlomba dengan masalah dunia, tetapi kebaikan di dunia. Nanti salah tangkap pula. Tadi kajian Ustaz Riyadhus Shalihin berlomba-lomba di dunia. Bukan, kebaikan di dunia. Karena kita sekarang berada di darul amal, di negeri amal. Nanti di akhirat tidak ada lagi amal, darul jaza, yaitu negeri pembalasan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di, kebaikan itu meliputi segala hal yang diwajibkan dan disunnahkan semuanya, ya, baik itu yang wajib dan sunnah, seperti salat, puasa, zakat, haji, umroh, jihad, semuanya, semua dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan manfaat secara luas maupun sempit ketika suatu hal yang paling mendorong jiwa untuk berlomba-lomba kepada kebaikan dan menggiatkannya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap dari pahala. Maka Allah berfirman, "Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Nah, jadi ini di bagian ayat ini, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah akan mengumpulkan kita semua pada hari kiamat dengan kuasanya. Itu makanya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada lagi yang berkuasa ke situ. Tidak ada lagi raja-raja dunia, apapun sebutannya, raja, apalagi sultan, kaisar, apapun namanya, dari baginda, seluruhnya ya, presiden, apa namanya, itu tidak ada lagi. Di akhirat hanya satu penguasanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak berkuasa di dunia ini? Allah semuanya berkuasa di dunia dan di akhirat. Namun ada nama-nama, ada raja ini, penguasa ini, pemerintah ini, dan seterusnya. Tapi semuanya yang ada di dunia ini nanti di akhirat itu tidak berarti. Bahkan Allah Taala, mana raja-raja dunia? Allah menanyakan, karena tidak ada lagi kuasa mereka ketika berada di dunia, di akhirat. Jadi itu hanya kekuasaan sementara di dunia saja. Tapi di akhirat semuanya datang dikumpulkan sebagai hamba. Baik, ini Allah akan mengumpulkan semuanya dengan kuasanya
dan memberi balasan perbuatan tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 31 di bagian penggalan juga, bukan dari awal ya, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Apa itu? Yaitu surga. Di ayat yang mulia ini dalam surah An-Najm itu dijadikan dalil untuk mengadakan setiap hal yang mulia yang berkaitan dengan suatu amalan saleh, seperti salat pada awal waktu, bersegera menunaikan kewajiban apapun bentuknya. Begitu juga berpuasa, haji, umrah, zakat yang wajib dan sunnah. Begitu juga seperti sedekah, puasa sunnah dan seterusnya, salat sunnah. Dan bagaimana juga dengan adab-adabnya. Jadi betul-betul dia ada keindahan di mana situ. Keasalan ya. Suatu tugas misalnya di dunia, tentu kita ingin sesuatu yang lebih baik. Seharusnya amalan itu seperti itu yang terbaik, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke ayat berikutnya, surah Imran, karena waktunya kita cukupkan yang tadi. Kita ke ayat berikutnya, ayat kedua. Jadi bagi orang yang bersegera menuju ampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi halnya sama juga bagi orang yang kafirin, uiddat lil kafirin, tentunya disediakan bagi mereka neraka. Disebutkan oleh mufassirin, oleh ulama tafsir, makna dari firman Allah arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga tadi luasnya seluas langit dan bumi. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, itu untuk mengingatkan luas panjangnya seperti disebutkan dalam ayat yang lain. Jadi bagaimana digambarkan di dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Rahman ayat 54, istabrak, di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra. Nah, ini bagaimana digambarkan keadaan surga tersebut. Jadi dengan kata lain dapat dibayangkan bagaimana keindahan bagian luarnya. Nah, itu dihamparkan permadani yang bagian dalamnya dari sutra. Lalu bagaimana keindahannya? Ada juga sebagian yang lain mengatakan bahwasanya surga itu luasnya, lebarnya sama dengan panjangnya. Mengingat bentuk surga seperti kubah yang terletak di bawah arsy. Ini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Sedangkan sesuatu yang berbentuk seperti kubah, yakni bulat, ukuran panjang dan lebarnya sama. Nah, ini pendapat ini diperkuat dalam sebuah hadis yang sahih yang mengatakan, "Iza sa'altumullahul jannah fas'aluhul firdaus." Apabila kalian memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mintalah kepadanya fas'aluhul firdaus. Mintalah firdaus, maksudnya surga firdaus. Fa innahu 'alal jannah, karena surga firdaus tersebut adalah bagian yang paling tinggi, wa awsatul jannah, sekaligus pertengahannya, wa minhu tafajjaru anharul jannah
wa saqfuha arsyur rahman. Darinya mengalir sungai-sungai sorga, dan atap sorga adalah aras Allah yang maha pemurah. Nah, itu sorga kedudukan yang tinggi. Jadi di sini kita jangan meminta yang sorga yang bawah, enggak, tetapi sorga yang paling tinggi, yang atasnya atapnya itu adalah aras Allah. Bagaimana Nabi SAW memotivasi kita agar meminta sesuatu yang besar untuk akhirat. Jadi di dalam doa, ini pelajaran juga, jangan kita hanya memikirkan tentang misalnya kehidupan dunia, ini kelangsungan hidup di dunia, tetapi kita lupakan di akhirat keselamatan, di akhirat keselamatan di alam kubur, dimudahkannya hisab dan seterusnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup aib ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar dan seterusnya. Seharusnya kita juga teringat akan hal yang demikian. Ini sama juga di ayat yang lain, itu dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'adis sama'i wal ard. Sama ya, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu akan muncul pertanyaan, di manakah neraka? Ini masih di tafsir Ibnu Katsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aital laila idza jaa labisa kulla syai' fa inan nahar?" Bagaimana menurutmu apabila malam tiba menyelimuti segala sesuatu, di manakah siang harinya? Qal haitsu sya'allah. Qal wa kadzalikan nar takunu haitsu sya'allah azza wajalla. Jadi ada yang menjawab di suatu tempat haitsu sya'allah, yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Nabi bersabda, wa kadzikan nar takunu haitsu sya'allahu azza wajalla. Demikian pula dengan neraka, ia berada di suatu tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama yang dimaksud ialah bahwa ketidakmampuan kita menyaksikan malam hari bila siang hari tiba, berarti malam itu tidak ada suatu tempat sekalipun kita tidak mengetahuinya. Demikian pula dengan neraka, berada di suatu tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian ini jelas ya, sebagaimana yang disebutkan dari hadis tadi. Kemudian yang kedua mengartikan bahwa siang hari apabila menyinari alam dari belahan ini, maka malam hari berada di belahan yang lainnya. Demikian pula surga, ia berada di tempat yang paling di atas langit di bawah arasy, yang luasnya adalah seperti yang diungkapkan ka'ardis sama'i wal ard di dalam surah Al-Hadid tadi, itu seluas langit dan bumi. Nah, sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Demikian berarti tidak bertentangan dengan luasnya surga seluas langit dan bumi dan dengan keberadaan neraka. Jadi kalau di neraka itu tingkatannya namanya derajat, ke atas derajat. Adapun kalau neraka namanya darakat, ke bawah. Darakat, semakin ke bawah. Dan yang paling bawah, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Darakat tadi, darki asfali minan nar. Dan sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak paling bawah dari neraka. Jadi surga itu derajat, makin ke atas semakin mulia derajatnya. Adapun neraka itu darakat, semakin ke bawah itu semakin hina dan semakin keras azabnya. Kemudian di ayat yang lain, belum bunyi, belum, sedikit lagi. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Jadi di ayat sebelumnya itu diceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi hal fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Demi yang demikian yang untuk menggapai surga Allah kita berlomba-lomba. Sekarang kita apa? Berlomba dengan harta kekayaan, dengan kendaraan, dengan rumah dan seterusnya. Itu perlombaan kita. Kesuksesan, lihatlah ini, lihatlah ini. Tidak ada yang berlomba-lomba untuk masalah akhirat. Ini bedanya kita dengan sahabat dahulu yang miskin, yang du'afa. Bukan hal yang mereka cemburui dengan orang yang kaya itu dengan masalah ketika berinfak saja.
ketika mereka mengadukan kepada Nabi SAW tentang keadaan mereka, zahabal ahlul ujur bil ujur, ahlul dusur bil ujur, telah diborong pahala oleh orang-orang yang kaya. Jadi sholat sama juga sholat, ini sama juga puasa, tetapi ketika bersedekah, orang kaya bersedekah, orang miskin tidak bersedekah. Lalu Nabi mengajarkan, ada di riwayat yang lain, setelah salat itu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Dan ada juga di riwayat yang lain Nabi mengatakan, bukankah setiap takbir itu sedekah, tahlil itu sedekah, membantu orang itu sedekah? Nah, lalu Nabi katakan bahwasanya banyak perihal untuk sedekah. Di suatu saat datang lagi sahabat yang miskin, yang lemah. Kata mereka, ya Rasulullah, mereka orang kaya mengamalkan sebagaimana kami amalkan. Jadi setelah salat mereka berzikir 33 kata Nabi di akhir hadis tersebut, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Baik, karena waktu yang membatasi, ini juga semakna di firman Allah, nanti bisa dilihat dalam surah As-Saffat ayat 61, limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk kesenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Itu untuk kesenangan akhirat. Kita lupa ya, karena tuntutan kehidupan di dunia, banyaknya hal-hal yang ingin akhirnya kita lupa dengan tempat kembali kita. Ini sebelah kita ada pemakaman, bagaimana keadaannya? Bukankah mereka meninggalkan semuanya? Mereka diantar ketika itu oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Dua kembali. Adapun yang setia adalah hartanya yang menemaninya sampai sekarang, sampai hari kiamat, dan sampai ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bab ini kita diminta agar bersegera berlomba-lomba untuk kebaikan, dan juga memotivasi orang lain untuk berlomba-lomba juga dengan berbuat kebaikan, dengan ketekunan tanpa ada keraguan. Itu alhamdulillah ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada bab ini telah kita pelajari. Adapun 8 hadis yang terdapat pada bab ini insyaallah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Maka kita akhiri dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.